Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang. Pada kesempatan ini nanti kita akan belajar bersama mengenai aplikasi Garuda 21. Aplikasi Garuda 21 selanjutnya akan digunakan mulai semester ini menggantikan aplikasi yang sudah berjalan yaitu Tim dan Exam Pro. Kalau kemarin kita pakai dua aplikasi, untuk pembelajaran pakai Tim, kemudian absennya pakai Exam Pro, itu agak ribet, murid juga ribet, maka sekarang diintegrasikan jadi satu yang disebut dengan aplikasi Garuda 21. Baik tugas yang kita berikan kepada siswa maupun absen siswa itu melalui aplikasi Garuda 21. Nah, sekarang mari kita mulai bagaimana cara mengoperasikan aplikasi itu mulai dari awal. Setelah komputer menyala, kemudian Bapak Ibu supaya masuk ke Google Chrome. Nah, ini sudah hadir narasumber yang kedua, yaitu Bu Irma, nanti akan menggantikan saya. Setelah masuk ke Google Chrome, semua sudah masuk ya? Nah, seperti ini. Kalau sudah masuk di sini, Bapak Ibu ketik linknya, seperti ini. Kalau sudah seperti ini ya, di sini ketik member. Lah ini langsung muncul ya. Nah ini member.garuda. Coba ketik ini Bapak Ibu yang saya di atas ini. Atau ini, bisa ini. Member.garuda _21.com. Ketik itu, kalau prosesnya benar, artinya ngetiknya itu tidak keliru. Coba diketik dulu, nih. Ya, ada beberapa yang sudah masuk. Sudah ini? Oke. Kalau sudah diketik di ini, kemudian di enter, nanti akan muncul dashboard halaman pertama. Home-nya seperti ini. Kalau pakai, nanti dulu ya, diulang lagi. Ini ya. Ini. Kita enter. Nah, ini. Muncul ini, Bapak Ibu, halaman pertama. Autentikasi. Masukkan alamat email Bapak dan Ibu. Emailnya apa? Email itu yang pakai yang sch.id ini, yang pakai yang ini. sch.id. Emailnya sudah di-share di grup kedinasan. Kalau sudah, kemudian di bawahnya password diisi sama, passwordnya adalah Espensa 1. Espensa 1. Tidak? Sudah belum? Sudah masuk ke halaman ini semua, nggih?
Ada yang belum? Siapa yang belum? Yang belum privat kita. Ya, saling saling memberitahu sebelahnya dan lain sebagainya. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu setelah dimasuk ini pakai yang masuk ini hijau ya, jangan yang bawah. Walaupun yang bawah juga bisa, tetapi kita pakai yang masuk hijau ini. Ketika diklik masuk, maka halaman pertama seperti ini. Pasti akan menyebut nama kita. Sesuai dengan akun kita. Pun sudah masuk itu ya. Siapa yang belum masuk ini? Jadi ini mengulang kemarin yang telah mengikuti pelatihan secara daring ya sama saja. Kalau sudah itu, sekarang konten yang dimiliki oleh Garuda 21 yang pertama adalah presensi di kiri ini. Ini untuk mengetahui presensi siswa. Semua guru bisa checking presensi harian siswa, kelas manapun bisa. Ketika kita klik, nah ini. Kemudian kita pilih dulu tingkatannya yang kita lihat mana. Kelas 9 misalnya. Pilih tingkat 9. Kemudian kelasnya 9A misalnya. Kita klik 9A. Nah, ini sudah muncul presensi kelas 9A. Di sini ada hadir PTM berwarna hijau. Hijau ya ini ya. Hadir PJJ berwarna apa ini? Tosca. Kemudian ini izin itu warna biru, yang sakit warna kuning, tanpa keterangan warna merah. Nah, kita lihat satu persatu. Artinya kalau hijau tadi PTM, kalau kita klik misalnya, tanggal berapa sekarang? Tanggal 12. Nah ini tanggal 12, kita klik ini hadir PJJ. Nah, ketika klik maka akan muncul foto siswa. Siswa yang dimaksud. Tanggal 12. Ada yang PTM, yang hijau tadi. Nah, ini PTM dari rumah. Yang masuk ini PTM. Yang ini PJJ dari rumah. Yang ini. Tapi absennya kok yang sekolah itu ya gitu. Ini izin, coba kita klik izin. Oh. Ini yang izin tadi sakit. Izinnya dipoto gini. Nah, ini tanggal 12. Tinggal klik saja mau cek namanya siapa. Dilihat misalnya kita cek Langsa Buana ini. Langsa Buana hari ini tidak absen. Kemudian ini ada izin dikasih foto, dan terusnya. Kita bisa checking absensi kelas berapa, anaknya siapa. Jelas nggih Bapak Ibu?
Oh, error, nggih. Sudah niku kalih Bu Apri. Ini yang pertama checking presensi harian siswa. Bagaimana Bapak Ibu presensi harian? Bapak Ibu bisa cek kelasnya masing-masing. Hari ini siapa saja yang absensi, siapa yang tidak bisa dilihat di situ. Ya. Sudah, Bapak Ibu? Lanjut. Lanjut yang berikutnya presensi mapel tidak usah. Lalu jadwal, klik jadwal. Klik jadwal. Nah, akan muncul. Oh, ini baru kode. Klik jadwal. Nah, ini jadwal sudah. Ini yang mengisi nanti bagian admin berdasarkan data yang diminta dari kurikulum, waka kurikulum, setor ke admin harus di sini. Kalau guru tidak bisa. Coba saya ubah ini, ora iso ubah. Ini mulai 7A dari jam 7.20 sampai jam 12. Ini menurut normasi minggu depan sudah 6 jam, tentu jadwalnya nanti kita akan lihat. 7B kalau geser ke atas itu sampai nanti dengan kelas 9. Ini 8A, 8B, dan tampilan pada siswa, nanti siswa itu sudah punya jadwal di HP-nya masing-masing. Ketika ini diketik. Ya, ini baru diinput sampai kelas 8D. Yang input admin. Bapak Ibu hanya tinggal menggunakan kami. Jadwal sudah nggih? Ini nanti akan diupdate oleh admin berdasarkan informasi jadwal dari waka kurikulum. Selanjutnya kompetensi. Lah ini Bapak Ibu kompetensi. Kita klik. Nah, muncul seperti ini. Ya. Lalu Bapak Ibu pilih tingkat. Bapak Ibu mengajar kelas berapa? Kelas 7 ya kelas 7, kelas 8 ya kelas 8, kelas 9 ya kelas 9. Misalnya kelas 8. Kemudian setelah pilih kelas, pilih mata pelajaran. Mari pilih mapelnya apa. Misalnya mapelnya matematika. Nah, ini masih kosong. Ini nanti yang bertugas ngisi Wita atau Bu Rona. Karena saya ngisi kelas 9. Sudah saya isi kelas 9. Sekarang mari kita coba mengisi. Karena ini harus diisi. Cara isi begini. Kompetensi inti dulu. Kan KI itu dari KI 1 sampai KI 4. Biasanya yang digunakan KI 3 dan 4. Tetapi KI 1 diisi juga boleh. KI 2 diisi juga boleh. Ya, agama KI 1 sampai 4 ini diisi. Diisinya ngetik biasa Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa copy paste dari silabus. Copy paste, di copy kemudian pastekan di sini jadi. Ya. Hah? Oh ya, itu nanti tambah. Ini juga Wita
Bu Herma, ini mapel agama Katolik dan Kristen belum ada. Nanti supaya ditambah. Gitu ya. KI 1 diisi, KI 2 diisi, KI 3 kebetulan ini sudah diisi. Nah, kebetulan saja. Kalau mau lihat seluruhnya bisa digeser begini. Oke. Oke. Ini diketik biasa atau Bapak Ibu bisa copy dari silabus. KI 3-nya ini. Ini harus diisi Bapak Ibu. Karena ini berkaitan dengan ulangan harian, ujian, dan sebagainya. Nanti ada harus menginput KI-nya berapa, KD-nya berapa. Ada pertanyaan? Misalnya kelas 9 itu yang mengajar itu 2 orang. Tapi yang tadi Mbak Betani sudah mesti. Tidak usah. Salah suci. Buka itu tidak ada. Tidak ada. Yang mengisi salah satu, maka ini harus ada koordinasi MGMP sekolah. Sing kelas itu sapa sing isi, kelas 8 siapa yang isi, kelas 9 siapa yang isi. Oh, berarti nah, oke. Lah kowe? Aku ngikut. Ya betul. Ketika diisi harus disimpan. Tidak harus tiap ngisi ya. Misalnya kompetensi inti dulu, kemudian kompetensi dasarnya ada 5. Selesai itu baru disimpan juga boleh. Disimpan boleh. Pokoknya ketika mau pindah ini konten ini harus disimpan dulu. Ya. Dan kaki 3 yang kaki itu kan lebih dari 1 kaki. Betul. Karena itu ditambahkan tambah kompetensi atau di bawahnya itu. Tambah kompetensi. Jadi ini ya, tadi kompetensinya tidak hanya 3.1 toh, ya. Mau 3.2 toh. Ya. Ini diklik nih, tambah kompetensi, klik. Nah, muncul 3.2. Di kompetensi 3.1 itu saya 4 kaki. Oh, bisa dihapus. Bisa dihapus. Bisa. Bisa di. Ya. Per kompetensi ya. Kalau mau nambah tinggal ini, tambah kompetensi. Sudah tambah lagi. Nah, itu Pak. Kompetensi itu kan 3.1. Seharusnya saya 3.1. Ya ditambah sampai 7, kemudian yang lain dihapus, misalnya tak hapus. Yang bawahnya itu kan 3.1. Itu kan kalau Lah kompetensi dasar itu memang diisi dari semester 1 sampai semester 2. Iya. Sampai semester 2. Jadi 3.1 sampai 3.10 misalnya. Nah itu. Tidak, dari semester 1. Bisa. Ini kan ada hapus. Hapus, bisa. Tetapi jangan lupa selesai pekerjaan itu harus disimpan. Ya. Bisa dihapus.
Pindahkan ke KD yang saya masuk. Jika mau bukan itu database error. Database error. Jadi kasusnya begini, dengan ngisi KD itu di satu kolom itu ya. Itu kemudian jenengan hapus. Dengan copy paste. Copy paste itu ya. Yang kolom satu tadi sudah saya hapus. Terus mau saya simpan. Database error. Nah, ini malah justru temuan ini. Ya, ini begini loh ya. Misalnya contoh nih, contoh di apa itu di depan ini ya. Misalnya saya tambah kalimat ini ya. Ini toh. Terus dihapus toh? Sudah disimpan. Oh, kalau database error ini berarti ada kemungkinan servernya ini perbaikan. Ada kemungkinan seperti itu. Kalau dibuka lagi, jangan simpan file yang lama. Kalau dibuka, ini ya 2 KD ini ya. Ya, kita simpan. Nggak bisa. Bisa. Ya ini namanya baru pengembangan ya, aplikasi pengembangan. Kadang-kadang suatu saat itu error itu karena sana diperbaiki. Oke, sudah jelas nggih? Ini jadi KD itu diisi mulai semester 1 sampai semester 2. Hah? Lah ini gini loh, begini. Katanya maunya 3.7. Yang itu kan 3.1. Terus yang di sampingnya itu dikasih 3.7. Lah nanti waktu apa? Mau membuat ulangan ada pertanyaan KD yang dipilih. Nanti harus ingat loh bahwa KD 3.7 itu ada sama dengan KD 1. Yang di sistem yang dibaca yang hijau ini bukan ininya, ya. Sistem membaca yang hijau. Ya. Hah? Apa ya? Apa ya? Ya. Oke, berarti gitu. Ya, betul. Sebab kemarin saya mengisi itu kayaknya kok ini matematika ya. Nah ini saya sudah mengisi sampai 3.7. Ini semester 1 dan 2. Kayaknya saya
nyimpannya itu kok terakhir, sepertinya loh, ingat saya. Ya, dilihat dulu. KI yang lainnya masuk. Enggak, Bu. Coba sekarang dibuka, apakah KI yang lain tersimpan apa tidak? Apa hanya KI 4? Oh. Oke. Termasuk KI 4 ya. KI 4 komplit dari semester 1 sampai semester 2. Ya, betul. Yeah. Jadi yang hijau ini adalah secara otomatis keluar dan itu yang dibaca oleh sistem, bukan kalimatnya ini. Bukan. Yang dibaca ini. Oke? Ya. Kompetensi sudah, sekarang materi pelajaran. Materi pelajaran, kita mulai ya, materi pelajaran. Nah, lalu kita pilih lagi, kita mau materi kelas berapa, kelas 8 misalnya. Pilih kelas 8A. Mapelnya apa? Terserah Bapak Ibu mengajarnya apa. Sudah? Sudah dipilih? Materi pelajaran sudah? Oke. Kalau sudah, kalau mau membuat materi pelajaran, tambah materi. Nah, lalu diberi nama apa materinya itu? Misalnya bangun ruang sisi lengkung. Nek matematika. Keterangannya ya diisi, kan bangun ruang sisi lengkung matematika ya, saya contohkan. Bangun ruang sisi lengkung yang pertama adalah tabung. Nah, bangun ruang sisi lengkung keterangannya adalah tabung. Kemudian ini hidupkan komentar. Oke, satu-satu G. Materinya apa? Keterangannya monggo lah ini. Materi pelajaran kan sing yang tahu kan jenengan. Mau diberi keterangan apa terserah. Boleh. Ya, ya. Matematika misalnya memahami luas permukaan tabung. Hidupkan komentar. Ya. Kemudian ini batas tayang. Nah, ada batas tayang ini dibatasi oleh waktu. Jadi mau dibatasi sampai tanggal berapa? Misalnya Bapak Ibu memberi tugas hari ini, nanti batas anak mengerjakan itu hari Jumat misalnya. Itu tinggal klik 14 ini. Batas tayang. Ini. Ya enggak apa-apa, berarti anak setiap saat bisa. Ini misalnya diberi batas ya, misalnya sampai tanggal 13 boleh. Lalu setelah itu Bapak Ibu kan mengajar tidak hanya satu kelas, ya toh? Misalnya kelas 8, saya tadi pilih kelas 8A, padahal saya juga mengajar kelas 8B, maka klik kelas 8 ini pilih kelas B, kelas C, kelas D misalnya. Tadi kan saya membuat di kelas 8A, padahal saya juga mengajar di kelas B, C, D. Maka pilih ini, pilih kelas 8. Hah? Ya.
Ini baru setting mata pelajaran nggih. Setting. Kemudian ini baru membuat materinya itu apa? Monggo terserah. Hah? Udah usah di bawah. Tersedia itu. Atau biasanya aktif. Nah ini ngetik materinya terserah mau apa. Khusus untuk mapel IPA dan matematika biasanya pakai rumus toh. Misalnya R kuadrat begitu pakai ini. Rumus ini, Fx ini. Tetapi harus ngopi dari Word. Harus dikopi dari Word. Membuat rumus dulu di Word, kemudian dikopikan di sini. Ini yang guru matematika. Nanti lebih lanjut kita sharing kalau yang guru matematika. Kalau tidak ada rumusnya, ya Bapak Ibu cukup ngetik ini aja. Ambil gambar ini bukan gambar. Klik ini ya. Bisa. Ambil gambar ini. Ini adalah untuk menyematkan link. Misalnya ada materi di YouTube atau di mana, linknya di sini. Ini mengambil gambar. Gambarnya di mana? Nah, misalnya ambil ini. Bisa iki. Nah, muncul kan? Ini keterangannya apa? Nah, misalnya begitu. Perkecil misalnya. Ya, betul. Selain Bapak Ibu bisa menyematkan link yang lain atau gambar, Bapak Ibu juga bisa menyertakan video yang diambil dari YouTube. Misalnya kita cari misalnya apa ya? Tabung tadi ya, tabung. Tabung. Nah ini misalnya ini akan kita sertakan di sana. Caranya ini diklik kemudian di copy. Kita copy kemudian kita nah ini pastekan di sini. Paste. Nah, muncul di sini. Di samping itu Bapak Ibu bisa melampirkan berkas. Misalnya Bapak Ibu sudah punya catatan gitu loh. Tinggal kita lampirkan saja, upload di sini. Nah, catatannya di mana? Misalnya dari dokumen, surat ini misalnya tinggal open saja, simpan. Nah, ini sudah ada di sini. Oke? Kalau sudah disimpan, jangan lupa disimpan. Nanti misalnya ini latihan toh, nanti dihapus lagi enggak apa-apa. Nah, contoh ini ya.
Materi bagian kedua. Betul. Itu ya. Misalnya kita simpan. Bisa dihapus, enggak apa-apa. Nah, ini kan sudah muncul. Di kelas 8A. Bapak Ibu mau menghapus di sini. Mau mengubah di sini. Perat tinjunya di sini. Oke. Sekarang tugas. Materi sudah ya? Hah? Ya. Ya dilampirkan. Bisa. Contoh ini materi kelas 9 punya saya. Nah ini loh, maksud saya ketik ini pakai yang tadi. Tidak bisa ini. Seperti ini. Harus pakai cara tadi. Copy paste yang tidak bisa. Harus pakai cara tadi untuk ngetik rumus seperti ini. R kuadrat itu kan di copy menjadi R2. Tidak bisa R kuadrat. Maka caranya seperti tadi. Ya. Oh ya, oke. Kalau Al-Quran, kalau di copy itu nanti contohnya kalau Al-Quran sebelum mencoba ya. Tetapi kalau yang ini rumus ini, kalau hanya copy paste dari Word, itu R ini P-nya juga tidak ada di sini. R-nya itu R kuadrat jadi R2, tidak bisa R kuadrat. Tetapi tadi dengan cara yang tadi saya tunjukkan di depan tadi, caranya, ya di Word kemudian di copy. Misalnya saya mau nulis di copy, begini Bu, misalnya ya, insert simbol. Ini kan simbol-simbol kan tidak ada di itu. Misalnya saya mau nulis P. Mana P-nya P? Nah, ini ya P. Kemudian R kuadrat kan saya pakai ini. R. Tulis di sini. R kuadratnya di sini. Ini baru di copy. Ini Ctrl C, nanti di copy di sana. Dan dipastikan di Ada pertanyaan mengenai materi? Oke, Bu Lestari. Di klik materi ya. Klik materi tadi mana materi belajar. Ini kan karena saya sudah membuat di 9F ini. Kalau saya tadi buat di 8, kelas 8 ya tingkat 8, pilih kelasnya tadi A, muncul lagi. Kalau belum buat ya tidak bisa muncul. Diklik semua. Diklik semua. Sudah ada semua sebab tadi saya kan ABCD toh. Coba dilihat di B ada, di kelas C ada, D ada. Ya ini diklik materi ini loh. Materi ini yang mau ditilihi kelas berapa? Kelas 9 misalnya.
9E atau F. Tadi saya buat di E tapi di G juga muncul karena saya ngajar di E, F, G gitu loh. Ini materi saya tadi. Berarti harus disimpan dulu baru bisa dilihat. Betul. Nah, orang disimpan kok ya. Hilang sambil jarak ya. Udah? Lanjut ke tugas. Silakan, ini tugas. Tugas belajar. Silakan pilih tingkatannya. Ye. Mau diedit ya. Coba nih, mau diedit. Di sini kan ada ubah ini. Ini namanya edit. Oke. Kita melihat materi yang sudah terbuat dari materi yang ini nama materi tetap 9E. Coba ini ya. Tadi saya membuat di kelas 9E. Ketika saya mencari di 9G, dia muncul 9G. Terus ini contohnya ini ya. Kelasnya enggak ada. Nah, coba itu. Ini ya contoh tadi saya membuat di 9E, tapi karena saya ngajar di 9G, saya cari di 9G muncul. Ya. Oh iya. Ada lagi, ada yang masih bingung tanyakan loh. Saya tidak bisa ya, saya ganti tanya. Saya tanya ke Bu Irma karena itu tingkatannya lebih tinggi daripada saya. Ojo meneng gue ayo. Oh iya, jadi kan belum bisa ya. Tapi bisa pakai mapelnya. Tapi nek mapel yang lain tersimpan di. Iya. Tapi intinya kan jadikan nanti bisa sharing dengan saya. Oke. Tugas belajar nggih. Dilanjut. Tugas belajar. Ini tugas di rumah. Tadi kita misalnya kelas 9 kita pakai kelas 8 aja. Kelas 8 kita pilih kelas 8A, mapel matematika, kemudian tambah tugas. Isinya sama, misalnya PR apa gitu ya. PR
Kemudian ditentukan batasnya mau kapan. Keterangan mana? Oh, keterangan itu ya terserah mau ini apa latihan apa apa? Boleh. Sama tugas itu materinya nanti di ujian. Ya tugas itu materinya ya Pak ya. Ya kok nek mana tugasnya murid iki apa? Itu loh. Iya. Aku turun anu wae nek sampai materi ya silakan di. Ya, kita pilih salah satu kelas dulu. Nanti kalau ya karena di atas tadi milihnya kelas 8A, maka munculnya 8A. Ya boleh, jadi Anda mau main tugas apa? Bisa diganti nih latihan itu bisa. Kan bisa diganti apa? Kelemahannya ini setiap guru yang mengajar kelas yang sama bisa mengedit. Kalau misalnya saya ngajar bareng Bu Ita bisa mengedit ini. Nah, orang senang materi itu dibusak Bu Ita ya bisa. Ya, tak? Ya itu mungkin masih penyempurnaan ya. Ini tadi settingnya sama dengan tadi ya. Kelas 8 misalnya 8 saya mengajar di kelas A dan C misalnya tambah C kan. Iya. Kecuali dalam GMB sepakati itu enggak boleh tugas. Kecuali itu. Ini yang saya maksud rumus tadi pakai ini loh. Nah ini FX ini tadi rumus. Ini ngetik biasa. Atau copy paste. Tugas 1, tugas 2. Ya mau menugasi apa kepada anak itu. Tidak dikasih. Ya kalau kalau yang namanya tugas ya sebaiknya di batas waktu, biar anak itu punya tanggung jawab. Iya. Oh diperpanjang ya bisa sampai roda 2. Tidak diberi batas akhir. Ini dalam sistemnya dibuat diberi batas akhir. Kecuali yang tadi materi itu bisa.
Oke, sudah ya. Jangan lupa simpan. Nanti dihapus juga tidak apa-apa. Kalau sudah sampai pada ujian. Oh ya, nah. Ya, misalnya diberi indikatornya 10 atau 100. Ya, ya, ya. Pun karena kemarin sudah ikut daring akan penak saiki. Antar. Sudah? Belum? Saya tidak bisa menampilkan contoh tampilan anak di HP karena saya tidak punya akun anak. Di komputer juga ada itu berapa? Sing di? Pratinjo. Kalau enggak, ubah ini. Di. Pratinjo. Dan ini dari file yang akan di Iya. Ini kan ngupload dari komputer, toh? Iya, iya. Berarti kalau kita ambilnya soal itu di file. Iya. Bukan ini menyertakan kalau membuat soal dari file kan dari tadi. Nah, itu kan sudah diukur tadi. Ini misalnya sudah dikoreksi, kemudian mau ditampilkan kemungkinan seperti itu. Ini Bu Irma apa Ibu Irma? Di Pratinjo. Ya ini PR ya. PR. Terus ke baik. PR Bu Irma dicatat. Upload berkas yang dimaksud bagaimana?
Sebab kalau membuat tugas kan tadi, tugas belajar. Ya. Sekarang lanjut ya. Setelah sore. Ujian. Lagi ujian. Klik. Oh, jawaban. Nah, saya kan tidak tahu tampilan anak, saya katakan tadi, tampilan anak ini kepiye gitu loh. Tapi aku dua akun anak. Oh, kemungkinan jawaban anak itu mungkin. Mungkin anak mengerjakan mengupload berkas di situ. Dan bagi guru mungkin feedback. Berikut ujian. Napa rampung mawon? Hah? Ujian nggih? Ujian. Pilih kelas C misalnya. Tambah ujian. Nama ujian ulangan harian misalnya. Nanti dulu diselesaikan dulu. Ya. Nah ini tadi kan setiap ada ujian itu harus menyertakan ini, makanya. Nah, kelas 8 belum ada kompetensinya. Saya ganti kelas 9 aja. Kelas 9 pilih kelas F misalnya. Tambah ujian. Nah ini tadi. Ya, PAS misalnya, mapel. Ya ini bisa di apa? Diganti. Seperti ini ya. Lalu bobotnya berapa misalnya? Oh, ini enggak bisa. Oh gitu. Ya misalnya. Oke. Ya. Betul. Sekarang coba kita pilih ulangan harian dulu. Enggak. Ini kan hanya nama saja. Untuk mencari tadi diberi nama apa gitu. Tapi sebaiknya nama yang mencerminkan isinya kan gitu. Masuk landarian kayak judulnya pas ini kan jadi rapat. Nah, iya makan nih. Betul. Nah ini kan pilih KI-nya tadi. KI 3. Kompetensinya mau dipilih yang mana? Ruang sisi lengkung ya berarti 37. Kemudian tanggalnya mau kapan? Besok. Terikat waktu apa tidak? Misalnya hanya diberi waktu 2 jam, misalnya begitu. Nah, 2 jam berarti 120 menit. Nanti setelah 2 jam mati. Tapi
betul. Ya kan? Sementara dari awalnya ini beda-beda. Itu nanti gimana itu? Jadwalnya? Beda-beda hanya. Misalnya sekarang saya 9 tadi, itu 9 kemarin 9 Maka ini kan tidak ada akses kelas. Oh, ya. Berarti tanggalnya nggak usah diberi tanggal. Tetap tanggalnya. Ya kan per kelas ini kelihatannya. Lah ini ujian kelas 9F. Oh, ada akses kelas juga ya? Akses kelas. Kalau penilaian akses besar kita bersamaan. Kalau penilaian harian, gimana itu? Berarti ini per kelas ya tak Egi? Ya, dia benar-benar pakai HP. Tapi kan hari ini, Ya ini per kelas Bu. Tidak ada akses kelasnya, tidak ada. Ya. Ini batas waktu. Berarti membuatnya Nek jam rolas muncul sak detik ra iso. berarti kan enggak pemerintah Baca disesuaikan jadwal tatap mukanya. Iya. Jadi berarti lamanya. Nek enggak mau dibatasi waktu ya enggak usah dicentang. Misalnya kok ujian 9A, bersama angkat kelasnya itu sudah mulai kelasnya, tidak lagi. Nah, ini kan iya. Makanya enggak usah dikasih. Durasinya kan Pak Iya. Durasi. Durasinya misalnya 60. 30. Durasi waktu mengerjakan. Kalau dia mengerjakan jam 10, maka jam 12 harus habis waktunya. Nah, 2 jam loh. Ya setengah jam. Iya. Selesai, betul. Oke. Tadi begini, membuat soal ulangan itu per kelas. Tadi di awal kan ditanya mau tingkat berapa. Tingkat 9, pilihannya hanya 9A sampai G, loh. Artinya kan tiap kelas. Nek materi bisa sekaligus 3 kelas. Sudah? Kelihatannya itu yang mengatur admin, yang mengatur. Kalau ini gurunya sendiri yang mengatur. Kalau sudah disimpan. Nah, baru keluar ininya, soalnya. Ulangan harian opo ya? Buat tabung. Ya. Perintahnya kerjakan.
artikel pendukung bisa diunggah. Soalnya lain. Artikel pendukung misalnya saya mau ulangan tabung, kemudian saya mau memberi anak itu contoh tabung ki apa. Kegunaan tabung misalnya apa itu dini. Enggak usah ditambahin. Bukan soalnya. Kalau sudah ini toh, nama dan perintah toh, ini tambah soal. Nah, ini baru soal. Pertanyaan 1. Nah, ini mau soalnya pilihan ganda ini diklik. Mau isi yang klik yang ini. Mencocokkan ini biasanya ya mau isi apa pilihan ganda. Seperti biasa kalau ini. Isi ini. Hah? Apa? Ya. Yang mau kita berikan nama itu materi yang Oh iya. Kalau sudah ya disimpan. Iya itu, campur tekan ini. Kalau itu sudah ya, supaya biasa nih. Oh. Soalnya. Tidak harus. ABCD ya kalau kini itu harus diisi. Niku nulis soal. Terus acuan jawaban niku jawabannya ditulis ngoten. Iya. Berarti mungkin anak niku nggih mboten anu nggih tampilan koyo apa ya? Oh iya, enggak. Ini acuan jawabannya. Mestinya tidak. Nggih. Nah ini, tanyakan Pak Budi. Mana? Yo, misalnya jawaban ini berupa gambar ya dilampirkan gambarnya. Gambar. Oh.
Misalnya jeruk, kayak ditambahi gambare kan gitu loh. Kalau tidak digunakan dari Enggak apa-apa. Kiri bawah. Atau yang atas tuh data ujian. Nah ini Pak Budi. Pak Budi. Pripun? Kilo. Yang jelas simpan kan itu ada unduh upload nggih. Kalau unduh itu kita nanti akan mengunduh soal-soal dalam bentuk CSV. Intinya dalam suatu bentuk CSV dan itu nanti bisa kita upload lagi di ulangan mungkin pas atau mungkin apa gitu. Yang jelas bisa download apa soalnya. Tapi tipenya bukan tipe PDF atau mungkin tipe Word tetapi CSV nanti akan saya tanyakan Pak. Jadi bisa mengunduh soal yang kita buat. Yang jelas di situ tidak ada bank soal. Iya, cukup sampai simpan. Terus upload itu fungsinya bisa mengupload soal tadi dalam bentuk CSV dimasukkan ke dalam situ. Jadi mungkin kita punya soal ulangan harian, kita ambil beberapa, kita upload di mungkin penilaian semester. Kita ambil beberapa soalan. Bentuk CSV-nya seperti apa, nanti akan kita beritahu lagi. Jadi unduh itu mengunduh soal-soal penilaian harian yang kita buat itu tadi. Ada lagi pertanyaan? Lagi Pak Budi, sisa nih. Ini untuk tugas. Kemudian di Pratinjo itu muncul upload berkas. Berkas itu kalau kita mau melampirkan mungkin panjenengan diberikan ke anak itu kemauan Pak panjenengan. Nanti kan maksudnya mengambil suatu berkas kita, apanya kita punya Word atau mungkin punya Excel PDF, kita berikan ke anak. Coba ya. Kita ngetik mawon di bentuk kotak tadi. Contoh ini. Kita sudah katakanlah kita punya tiga atau mungkin dalam bentuk novel lah file mau kita berikan ke anak. Ya, bisa ketik kotak ini tadi, tapi bisa di-upload. Sudah punya Sampai ujian, tugas saya sudah selesai. Dengan mudeng ya monggo, orang mudeng ya tekon. Ya. Hah? Waktu saya hanya sampai jam 12. Menerima pertanyaan. Jam 12. Pak Anton Ya. hubungannya dengan materi kita tadi tidak komplek sekali dari awal sampai akhir. Tambahannya itu Bapak RPP panjenengan nanti RPP kita nanti panjenengan sematkan aplikasi Garuda 21 RPP panjenengan contoh. Tadi sudah disampaikan Pak Anton, absensi kan salah satunya cek absensi peserta didik, mengingatkan presensi di Garuda 21, lalu melihat absensi peserta didik di Garuda 21, termasuk memberikan materi di Garuda 21, termasuk apa tadi beberapa
materi ini nanti sempatkan di RPP dengan karena kelas digitalnya tidak hanya sampling 14 tapi kelas digitalnya sudah 21 kelas karena kita dari rujukan dari Pemkab Kabupaten Wonogiri tentang ini. Kalau ditanya RPP-nya seperti apa, RPP-nya sudah dimakan itu. Kalau RPP-nya masih kopas-tim, jadi tim sudah tidak kita pakai, kita masih menggunakan satu aplikasi semuanya, termasuk tugas, materi, kita bentuk RPP. Kita bentuk RPP terus waktu memang betul yang disampaikan Pak Anton tadi, kita sampai jam 12. Kalau ada pertanyaan yang lain nanti akan kita diskusikan secara RPP maupun kita. Tadi Bapak kalau ada mungkin masih 5 menit. Oke, saya kira sudah cukup. Nanti sambil jalan praktek ada kesulitan nanti kita bisa sharing. RPP tatap muka sederhana, mungkin kita tidak bisa membatasi satu lembar ya. RPP sederhana karena dia mungkin karena belum tentu yang sederhana. Kalau awal kalau tidak dia lembar. Iya. Anak tidak, maksudnya beda. Tampilan anak ada. Dan itu untuk yang kita itu nanti berat ini dan menilai diri, menentukan diri seperti di kuliah saya. Tidak tahu ya Pak Budi. Pilihan ganda bisa otomatis karena kita sudah memberikan kuncinya di situ. Tapi kalau bisa ya kan, ya untuk penilaian kita Bu. Artinya di situ apa menilainya UEAN itu kan belum bisa sistemnya. Artinya ada anak menjawab di itu secara manual diketik atau mungkin diupload di PC-nya lalu UEAN-nya itu loh. Dan sistem dalam menilai jawaban anak kalau UEAN kan tidak bisa menilainya bukannya kalau UEAN. Jadi ada aturannya begitu menurut saya. Jadi ya kalau UEAN kan soalnya ini keterangannya begini, acuan jawaban untuk memudahkan guru mengoreksi. Sulit. Kalau UEAN itu kita membuat kriteria Iya. itu sulit. Iya. Kriteria sulit membaca. Mungkin membaca sedikit saja mungkin dianggap salah. Itu kan kasihan itu anak. Kalau kita kan agak mendekati betul kita pilihkan. Kalau UEAN kemarin ya cerita ya. Kalau kita ganda kita bisa kalau sebelumnya yang lain-lain bisa, tapi kalau UEAN membaca sebenarnya sendiri. Bisa, cocokkan masih bisa. Kan dia mencocokkan bisa, tapi kalau ya yang lain-lain yang UEAN bisa tadi Yang bisa yang saya yang pilihan ganda bisa salah pilih. Tapi panjenengan coba Bapak Ibu jadi gini, selama 1 minggu 2 minggu ini panjenengan coba mawon memberikan tugas materi termasuk ujian tadi ke anak, terus kita kan nggak bisa melihat tampilan anak, panjenengan bisa saja melihat tampilan anak, memasukkan akunnya anak, ya atau passwordnya sama, passwordnya STNSA 1 nanti, terus panjenengan minta mawon dan 21 di HP panjenengan kan bisa kan ada. Jadi bisa melihat tampilannya anak. Jadi kalau panjenengan mau melihat tampilan anak ini, terus dari mungkin dari Jumat atau Sabtu yang aplikasi khusus guru nanti akan bisa diterapkan, artinya panjenengan tidak perlu membuka yang Garuda 21 memasukkan password sama waktu di login, panjenengan langsung buka aplikasi kayak anak, jadi nggak perlu masukkan akun sama password. Itu ya Bapak Ibu, nanti sambil jalan ada yang ini aplikasi untuk guru. Terus itu mungkin coba-coba ya, karena kita juga belum pernah cobanya, jadi nanti kalau panjenengan ada ilmu baru, pilihan ganda komplek atau menjodohkan, nanti silakan panjenengan share, mungkin kalau terlalu banyak di grup kedinasan, panjenengan alihkan di grup
kuatkan imun di piloting kita punya piloting kuatkan imun gitu deh. Kalau dari terima di piloting kita kalau menemukan info baru tadi memberatukan itu Bapak Ibu waktunya jam 12 ini kata kalau ada tambahan lanjutan yaitu tadi masukannya di piloting karena waktu kita juga terbatas, kita sudah jam 12 lebih 2 menit. Pada jam 12 jadi kita nanti. Itu Bapak Ibu untuk RPT karena ya semoga disematkan kata-kata dan bahasa perbedaan kita dengan sekolah yang lain. Dan waktu-waktu ini panjenengan coba-coba dan nanti bukan anak ampun dia wah bu lari mulai ubah nah itu baru uji coba akan mungkin Bapak kembali atau mungkin Bapak bisa menenangkan anak jadi selama 1 bulan itu bisa disampaikan akan saya sampaikan juga baru dicoba jadi disampaikan secara nopo dari dan panjenengan juga menyampaikan secara nulisnya nanti kalau itu ya, jadi anak tidak terjadi pergigilan kepada dan dulu kayak gitu sudah itu aja dan tidak jangan dijadikan beban panjenengan ya kalau menggunakan itu terima kasih tadi Pak sudah menyampaikan dari awal sampai akhir dan 2 hari sudah kita lalui dan kita tinggal actionnya selama 1-2 minggu ke depan kita mencoba tugas maupun ujiannya tampilannya seperti apa kita bisa melihat. Demikian dari kami, dari panitia, dari Pak Anwar, selanjutnya kami mohon maaf. Dari Topik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.